Alhamdulillah, la yazidu bi mulkihi hamdul hamidin wa la yanqusuhu juhudul jahidin. Wassalatu wassalamu ala qudwatina wa habibina sayyidina Muhammadin wa huwa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para asatidz, para ustazah, bapak-bapak, ibu, para hujjah, para ibu-ibu haji. Wajah-wajahnya wajah-wajah haji semua ini. Amin. Kalau amin, kan keluarganya belum haji ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat di sekitar Masjid Al-Mukhlisin Kedahan. Di sini ada Bapak Haji Abdullah. Yang mana Bapak Haji Abdullah? Sudah ya? Oh ya. Terima kasih. Ketua RW, Ketua RW banyak ini yang hadir, tapi ada beberapa yang belum hadir dalam undangan. Khususnya Ketua RW 03 Pak Wisnu, terima kasih Bapak. Dan juga Ketua-Ketua RT 1, RT 2, RT 3, Pak Budi, Pak Yusuf, Pak Sandi, dan juga Ketua DKM khususnya Bang Jenny Oktavian. Nah, ini baru 3 bulan katanya, baru 5 bulan, 5 bulan 3 bulan. Ya, DKM yang baru, terima kasih Pak ini. Dan juga yang saya hormati Ketua Posip masih ada gitu ya. Ya, Pak Masruri, sudah datang Pak Masruri. Siapa yang kenal nih Posip ini? Itu ada sejarahnya dulu. Ya, Posip. Dan juga tentunya yang saya hormati Ketua APSI Pak Jamal Izzah. Terima kasih Pak Jamal. Ustaz Mansur, ya, sebagai tokoh di Kedahan, dan tentunya Bapak Lurah Kedahan, Bapak Haji Saham. Kenal ya Bu ya sama Bapak Lurah ya? Kalau kenal berarti suka turun ke bawah. Kalau nggak kenal berarti jarang turun yang dulunya. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, remaja dan anak muda yang saya sayangi, adik-adik semuanya. Pertama saya berterima kasih atas undangannya. Memang bagi kami, bagi wali kota, hari libur masyarakat itu hari kerjanya wali kota. Ya, Sabtu Minggu itu memang hari kerjanya wali kota. Itu pun kalau tidak dibagi-bagi ke lurah, ke camat, lagi wali kotanya Senin Selasa bisa nggak masuk kantor. Ya. Hari ini kalau semuanya diseleksi, semuanya hadirin, itu nggak bisa semuanya. Kita ada 20 acara dari pagi sampai malam. Akhirnya saya bagi-bagi ke lurah, ke camat, ya termasuk camat tadi harusnya hadir di sini. Ya, karena dia minta izin ada acara yang lain. Saya tugaskan ke acara yang harus dihadiri oleh pimpinan wilayah. Jadi saya mohon maaf, ini juga nanti ada acara di rumah kebenaran, ada kunjungan dari tenaga medis ya Kota Depok ke rumah. Jadi saya minta waktu sekarang dengan harapan asal bisa sampai rumah mudah-mudahan. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Satu hal saja, ada tiga bentuk keteladanan Rasulullah SAW, karena ini eventnya adalah Maulid, yang sangat erat hubungannya ternyata dengan program unggulan Kota Depok. Dan Bapak Ibu, insya Allah sudah tahu program kita punya program unggulan. Sudah tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun ke depan. Kita punya visi, kita punya misi, ya, kita punya program rutin yang harus dilakukan, tapi kita punya program unggulan. Ini kayaknya pengumuman semuanya kayaknya belum paham ya, program unggulannya apa.
Hah? Ada yang tahu program unggulan kita 5 tahun ke depan? Tahu nggak? Belum tahu? Wah, ini di RW-nya macet informasi atau di lurahnya ini? Hah? Atau DKM-nya sudah sinergi dengan kelurahan? Ada 3 program unggulan kita, dan ini ternyata 3 hal yang perlu ditekankan dalam setiap peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu tentang keteladanan kepada baginda Rasul. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW berpesan dalam salah satu hadisnya, minimal setiap kita punya perhatian terhadap kebersihan rumah lingkungan kita. Kata beliau, nadrifu afniyatakum wala tashabbahu bil yahud. Bersihkanlah halaman rumah kalian dan jangan ikut-ikut sama perilakunya orang Yahudi. Jadi ceritanya orang Yahudi di zaman Rasul itu kotor, rumahnya penuh dengan sampah, ya, nggak perhatian pada kebersihan. Ini orang Yahudi di zaman Rasul. Ya, saya ketika diajak jalan-jalan dakwah pada tahun 2003 ke Inggris, ya, khususnya ke kota Manchester, di situ ada pemukiman Yahudi. Pemukiman Yahudi sekitar ada 2 hektar itu lahannya. Saya penasaran, ini Nabi bilang begini, ini orang Yahudi berarti kotor ini, gitu ya. Akhirnya saya datangin itu pemukiman Yahudi di Manchester. Ya, itu stadionnya itu, perkampungan itu cukup, ya, cukup jalan kaki, juga di sana ketat dengan angkot, kalau kita angkot bilang, angkot dan bus yang berhenti sembarangan. Jadi kalau kita mau naik bus itu harus ke halte, yang boleh berhenti sembarangan, jalannya kadang-kadang sampai 1 kilo. Saya samperin itu pemukiman Yahudi, subhanallah Pak, saya kaget. Kenapa kaget? Halaman rumah pemukiman orang Yahudi bersih-bersih. Ya, pertanyaannya saya dalam hati merenung, ini yang salah hadisnya atau yang salah yang disuruh ngamalin hadisnya? Ya Bu, ini yang salah hadisnya atau orangnya Bu? Subhanallah. Ya, rupanya orang Yahudi di Inggris mungkin udah tahu hadis ini kali, ya, dia amalin lebih dulu itu. Di tahun 2003 pas 2005 atau 2006 waktu itu pertama kali wali kota pemilihan langsung, saya ingat di medsos rame, kota Depok adalah kota terkotor sedunia, se-Indonesia maksudnya. Ingat nggak? Ingat ya waktu itu ya, pertama kali Pak Nur Mahmudi waktu itu wali kota terpilih masuk, ya, dari wali kota pilihan rakyat semuanya. Waktu itu ribut, kota Depok adalah kota terkotor se-Indonesia. Subhanallah. Tahun 2005 atau 2006 ya, belum dilantik 2006 kalau nggak salah. 2003 saya jalan-jalan ke Inggris, perkampungan Yahudi yang kata Rasul orang yang kotor ternyata bersih. Ini orang Depok nih banyakan orang Islam atau orang Yahudi? Ada orang Yahudi nggak orang Depok ya? Nggak ada orang Yahudi Bu ya? Dalam sensus nggak ada Bu. Dalam sensus nggak ada Yahudinya. Subhanallah, Ibu sekalian. Untuk itulah ini peringatan Maulid sebagai media mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Rasul, kita punya ajaran yang sangat mengedepankan masalah kebersihan. Ya, makanya Kota Depok punya program unggulan. Siapa yang tahu namanya apa? Nama program unggulannya? Clue-nya sudah saya kasih tahu tadi. Clue. Program unggulannya apa namanya? Bu? Ibu? Gak ada yang tahu? Bapak-bapak ada yang tahu? Mesti dipancing kali. 50.000. Mesti dipancing hadiah kali ini. Bapak ada 50.000 Pak? Siap 50.000. Kalau benar saya kasih 1 aja Pak dari 3. Ya. 1, tadi dulunya udah.
Saya benar kalau ngomong ini, saya udah siapin ini 50-an. Ada tuh ada. Kalian tahu programnya apa? Program unggulannya? Hah? Oh langsung googling. Emang benar ada sosialisasi? Hah? Ada Depok Co.id. Hah? Cepetan, Anda tahu ini googling apa belum? Hah? Depok bebas sampah 2020. Silakan Ibu. Bapak Ibu sekalian, sampah orang Depok sekarang sudah berjumlah 1.200 ton per hari. Yang bisa masuk dan dimasukkan ke TPA hanya 780 ton per hari. Pertanyaannya, kemana sisanya? Sisanya kemana ini? Dari 1.200 ton. Ya, teman-teman di sini saya dengar sudah mulai memilah sampah. Ya, sudah punya bank sampah, bahkan sudah punya UPS. Ada UPS di sini? Tidak, tapi pengelolaan sampahnya sudah bagus. Ya, kita sudah harus memilah sampah. Hasil pemilahan sampah ke TPS, pengurangan untuk bisa diangkut ke TPA, itu kita baru sampai kurang lebih 200 ton per hari. Alhamdulillah, dengan banyak bank sampah berjumlah 430 dan UPS ada 32 UPS, itu bisa menambah atau mengurangi sampah yang ke TPA sekitar 200 ton per hari. Jadi kalau tadi 700 taruhlah 800 ton tambah 200 ton. Alhamdulillah, sisa 200 ton lagi yang nggak jelas kemana itu sampah orang Depok. Ya, kata Bupati Bogor, kata Bupati Bogor, siapa Bupati Bogor namanya? Bupati Bogor siapa namanya Bu? Bupati Bogor itu yang melahirkan Depok loh, harus tahu bupatinya. Siapa Bupati Bogor? Di Malia, orang baik. Kan? Siapa? Bu Endah, bukan. Kan? Nur Hasanah, Nur Hayati. Ya. Itu Bupati Bogor, dia bilang Pak, 200 ton itu per hari, ya itu diantaranya sebagiannya orang Depok, ya. Yang kerja di Bogor itu suka bawa sampah, katanya naik motor. Ini kata Bupati Bogor. Saya balikin lagi, Bupati orang Bogor yang kerja di Jakarta lewat Bojongsari, itu kalau di Jakarta juga buang sampah di Bojongsari. Sama baik gitu ya. Nah ini kebersihan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang kesehatan. Kita bisa bayangkan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, jalan kaki, kadang-kadang nunggang ontak, kadang-kadang jalan sebagainya. Mekah Madinah itu kalau naik mobil biasa dalam jalan tol sekarang itu 7 jam, kurang lebih 7 jam. Ya berapa kilo kira-kira ini? 7 jam itu Jakarta mana? Jakarta Semarang. Lebih ya? Ya kalau jalannya tol itu Jakarta Semarang lah kira-kira. Itu Mekah Madinah. Mekah Madinah. Usia beliau pada waktu hijrah itu sudah berusia 53 tahun. Subhanallah, 53 tahun. Perjuangan beliau masih sekitar 11 tahun di Madinah. Dalam usia 53 tahun, Rasulullah SAW menyatakan fisiknya luar biasa. Bisa melakukan hijrah, perjalanan yang memang dalam kondisi dikejar-kejar musuh. Kalau perjalanan biasa, rekreasi enak, tapi kalau kejar-kejar musuh kita bisa bayangkan bagaimana fisik mentalnya Rasulullah SAW. Kenapa Bu? Kenapa Pak?
karena Rasulullah SAW sangat menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Beliau memakruhkan dalam hadis-hadisnya kalau nggak ada urusan penting, habis sholat isya ada di rumah. Ya, jam 8, jam 9 istirahat, jam 2 malam bangun. Itu rahasia sehat Rasulullah SAW yang sudah dibuktikan secara medis kedokteran. Banyak energi-energi yang bisa kita hirup, ya, yang bisa kesedap jasad kita, ya, pada waktu malam, pada saat kita tertidur dari jam 9 malam sampai jam 2. Ada energi dari alam ini yang bisa tersedap memberikan pada jiwa dan jasad kita, ya, masuk ke jasad kita secara efektif pada saat kita terbangun dari jam 2 sampai jam 5 pagi dini hari. Subhanallah, itu sudah terbukti. Inilah pola hidup Rasulullah SAW. Ya, maka nggak ada kedengaran dalam riwayat Rasulullah, baik dalam riwayat Barzanji maupun dalam riwayat apalagi Syaraful Anak maupun dalam kitabnya Tiba, itu tidak ada cerita-cerita Rasulullah SAW kena kolesterol. Nggak ada Rasulullah SAW punya hipertensi, nggak ada. Ya, nggak kayak saya. Ya, Rasulullah nggak pernah kena gula, gulanya stabil, kolesterolnya stabil, asam uratnya stabil. Subhanallah. Ya, kemarin saudara kita salah satu PNS ASN meninggal dunia. Ya, kalau meninggal memang ada Allah dari Allah, ya, sudah takdir Allah. Tapi apa? Tapi memang sudah lama mengidap penyakit gula diabetes. Umurnya baru 50 tahun. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pola makan, karena pola hidup sehat. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan pola makan, pola hidup sehat. Makanya kita juga punya program unggulan di sini di Kota Depok. Namanya program unggulannya apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. 50.000. Bapak-bapak, 50.000 Pak. Saya ngobrol. Memang isinya cuma 100.000 ini. Kiraan tuh 50.000. Ibu kan yang tahu? Kota apa Bu? Tadi kota Gresik 2 tahun 2020. Yang kita cadangkan 2021. Ya, kota pertama berapa? Sudah habis waktunya ini. Sudah habis. Tambah-tambah dulu. 50.000 nggak ada. Tadi klunya itu. Duduk tangan. Ayo. BPJS mah lembaganya yang ngurusin surat-surat keringanan. Ayo. Tentang kesehatan ini apa namanya programnya? Bahasa Inggrisnya Smart Healthy City. Saya harus tahu bahasa Inggris. Orang sini masa nggak tahu bahasa Inggris? Smart Healthy City. Apa Bu terjemahannya Bu? Smart Healthy City. Kota, tepuk tangan dong, Rami. Kota sehat dan cerdas, gitu. Gitu, aku bang. Tinggal ngomong baik. Udah ya, coba tuh tinggal keluar gitu. Program yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita punya program unggulan yang ketiga. Karena tingkat perceraian di Kota Depok ini masih tinggi. Bu, masih banyak yang cerai Bu. Subhanallah. Kalau cerai namanya, kalau bapaknya namanya apa? Udah cerai. Ibu-ibunya? Ada. Di sini banyak yang ada? Gak ada. Alhamdulillah. Kita pengen mewujudkan rumah tangga, keluarga orang Depok ini keluarga yang harmonis. Amin. Begitulah Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita. Ya Bu ya. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia, istri pertama Rasulullah SAW, baru beliau sedang enak-enaknya didukung oleh Siti Khadijah, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala Siti Khadijah.
Karena Siti Khadijah waktu itu usianya sudah cukup tua. Ketika menikah dengan Nabi, usia Nabi 25 tahun, beliau sudah 40 tahun. Ketika Nabi mau hijrah, usia 52 tahun, berarti usia Siti Khadijah berapa tahun? 67. Berapa? 40 tambah 17. Hah? 57. 47 sudah, bedanya berapa tahun sama Rasulullah? 25 sama 40 berapa tahun? 15. Lalu jadi kalau usia Rasulullah 52, usia Siti Khadijah berapa? 72. Ini itu matematiknya gimana ya? Ya? Matematiknya dapat 2 dulu ya? Baru tahun ini keras 67. Bedanya 15 tahun. Usia Rasul 52, masa 77? 67 tahun Siti Khadijah meninggal dunia. Rasulullah masih 52 tahun. Kalau itu menjelang hijrah yang disebut sebagai tahun kesedihan, Amul Husni. Nah, ketika Siti Khadijah meninggal, istri pertama meninggal, baru beliau menikah yang kedua. Dengan siapa beliau menikah yang kedua? Dengan siapa, Bu? Padahal Abu Bakar Siddiq menawarkan anaknya yang paling cantik, anaknya yang paling giat, aktif, dinamis, pinter, Siti Aisyah. Tapi siapa yang dinikahi oleh Rasulullah setelah Siti Khadijah meninggal? Dalam rangka membina rumah tangga beliau yang anak-anaknya masih perlu bimbingan, yang beliau kawini, yang menikahi adalah Siti Saudah. Siti Saudah seorang janda, sudah sebatang kara, ya, tapi dia mempunyai kelebihan keibuan. Beliaulah yang mengasuh, melanjutkan pengasuhan anak-anak Rasulullah SAW setelah Siti Khadijah meninggal. Ya, bukan Siti Aisyah yang dinikah. Siti Aisyah itu dinikah beberapa bulan sebelum hijrah. Ketika hijrah sampai di Madinah, baru nikahan selesai, pernikahan selesai, Siti Aisyah punya tugas yang lain. Di situ yang hikmahnya kenapa Rasulullah SAW menikah dengan Siti Aisyah tidak menghasilkan seorang anak pun. Ya, karena Siti Aisyah masih muda. Ya, Bu, nggak ada anak kan? Anak-anak Rasulullah semuanya dari Siti Khadijah. Itu pernikahan Rasulullah. Itu bapak-bapak kalau mau kawin lagi kayak Rasulullah, kalau dari yang meneladani Rasulullah, ya Pak ya. Sekarang kan gitu bapak-bapak, ya. Ini mau kawin lagi nih, katanya teladan Rasulullah istrinya 9.